Stupid. Oh, man. Film akan berfokus kepada seorang ayah bernama Paul yang saat ini sedang menjemput anak perempuannya di sekolah SMA. Paul sendiri merupakan seorang pengusaha yang sukses dan sangat menyayangi keluarganya. Namun sebelum sampai di tahap ini, Paul sendiri merupakan mantan seorang bos mafia yang sangat ditakuti. Hi, sweetheart. Hey, Daddy. Mom did it for the girls in class. We're studying Indian culture. Sort of. It will wear off. Saat dalam perjalanan pulang, sang anak yang bernama Anna meminta izin kepada ayahnya untuk mengundang dua orang temannya untuk bermain ke rumah mereka nanti malam. Anna juga menjelaskan bahwa ia saat ini sedang menyukai salah satu dari mereka yang bernama Mike. Mendengar hal itu, Paul sendiri tidak keberatan dan membolehkan mereka datang asal tidak berbuat macam-macam. Did you finish with your term paper? It's almost done. I have to proof it and print it. It's impressive. Setelah mengantar Anna pulang, Paul lalu pergi ke sebuah kafe untuk bertemu dua sahabat lamanya bernama Ken dan juga Francis. Dahulu, mereka berdua adalah orang kepercayaan Paul saat masih bergelut di dunia mafia. Namun kini, mereka juga ikut berubah menjadi orang yang baik. Ketika berbincang, Paul mengatakan kepada Ken jika dirinya ingin menyewa kafe milik Ken untuk pesta ulang tahun Anna. Namun Ken justru menggratiskannya sebagai bentuk persahabatan mereka. I'm gonna throw a great party. You're a great dad. Pada sore harinya, Paul menghadiri acara pembukaan bisnis yang baru ia buat. Ia memberi pidato dan berterima kasih banyak kepada para investor atas segala kontribusinya. And today we begin phase 2. Selesai menghadiri acara tersebut, Paul meminta istrinya untuk bersiap-siap menghadiri undangan makan malam dari beberapa rekan bisnis. Saat istrinya masih siap-siap, Paul menyapa Anna di ruang tamu dan melihat dua teman laki-lakinya sudah datang. Paul lalu mengajak Mike untuk bicara empat mata. Ia bertanya apakah Mike pernah terlibat narkoba ataupun kriminal. Mike menjawab dengan bersumpah bahwa ia merupakan anak baik-baik dan tidak pernah bersentuhan dengan hal-hal terlarang. Mendengar hal itu, Paul pun merasa lega dan meminta Mike untuk menjaga Anna dengan baik. So, are you gonna ask my daughter out? You smoke weed? No. Do you think she'd say yes? Singkatnya, Paul yang sedang makan malam tiba-tiba didatangi oleh seorang detektif. Ia memberitahu bahwa Anna telah diculik oleh sekelompok orang yang kini diduga sebagai perampok. Sebenarnya, motif mereka sendiri masih diselidiki, namun si detektif curiga jika kejadian ini bukanlah perampokan biasa, tapi penculikan yang memang sudah direncanakan. Sorry, but it's urgent. This is not the time or the place. It's about Caitlin. Mendengar hal itu, Paul segera pulang dan mendapati rumahnya sudah dipenuhi oleh polisi. Mike dan temannya juga tampak babak belur. Si detektif menduga jika pelaku penculikan merupakan musuh lama Paul mengingat masa lalunya sebagai bos mafia. Polisi sendiri berjanji akan menyelidiki peristiwa ini secepat mungkin dan meminta semua pihak untuk tetap tenang. What about the neighbors? But think about your past. I know you still talk to O'Connell. Paul, we'll find her. Setelah polisi pergi, istri Paul menyalahkan suaminya karena semuanya ini akibat masa lalu Paul yang kelam. Paul sendiri juga benar-benar merasa bersalah dan ia berjanji akan mencari Anna apapun resikonya. Why, Caitlin? Whatever it takes, you just bring her home. Pada keesokan paginya, Paul bersiap meninggalkan rumah dan berpesan kepada istrinya agar tetap berada di dalam supaya aman. Paul juga sudah meminta pihak kepolisian untuk menjaga rumah mereka. Singkatnya, Paul pun memulai pencarian Anna dengan mendatangi Mike, dan saat ditemui, Paul langsung memberikan beberapa pertanyaan kepada Mike. Namun Mike yang masih syok tidak bisa menjawab apa-apa dan hanya berkata, Oh no, I'm sorry, I don't know. It was all so messed up, you know. Tidak mendapatkan petunjuk penting dari Mike, Paul lalu menemui Ken dan juga Francis. Paul meminta bantuan dan juga dukungan dari mereka untuk membantu keberadaan Anna dan keduanya pun setuju dan mereka langsung menyusun rencana dengan mencari informasi ke berbagai mafia. I need guys I can trust. I do need some help. We're family.
Find the scroats who did this, Polly. Scene lalu beralih dengan memperlihatkan seorang pria yang sedang jogging santai di taman. Namun di tengah aktivitasnya, ia melihat seorang wanita ternyata sudah berada di bawah jembatan dalam kondisi mengambang. Dengan cepat, pria itu langsung melapor ke pihak kepolisian. Di tempat lain, Paul yang sedang menunggu informasi dari dua sahabatnya tiba-tiba ditelepon oleh polisi yang menjaga rumahnya. Polisi itu memberitahu jika Anna sudah ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa. Dengan cepat, Paul segera menuju rumah sakit dan benar-benar merasa terpukul ketika melihat putrinya sudah terbujur kaku. Dengan segera, pemakaman Anna pun dilakukan dan dihadiri oleh banyak kerabat dan juga rekan Paul, termasuk seseorang bernama Frank yang merupakan sahabat lama sekaligus sama-sama mantan sebagai bos mafia. Sorry, my friend. Call me Frank. Can we take a walk? Setelah pemakaman, Paul berbincang dengan Frank yang memintanya untuk tidak menempuh jalur kekerasan dan mempercayakan kasus ini kepada kepolisian. Tapi Paul yang masih diliputi amarah dan merasa kehilangan tidak menjawab nasihat itu. Let the cops do their job. I'm asking you, don't. Selesai pemakaman, Paul pun berdiskusi dengan Ken dan juga Francis. Ken menduga kematian Anna berkaitan dengan kesalahan mereka di masa lalu karena mereka pernah membunuh adik dari bos mafia Rusia saat merampoknya. Paul sendiri langsung membantah dugaan tersebut karena ia yakin ketika kejadian tidak ada satu saksi pun yang melihat mereka. I didn't want to bring this up because it was a long time ago. We did everything right. So what now? Singkatnya, hasil uji balistik akhirnya selesai dilakukan oleh polisi dan menunjukkan bahwa Anna ternyata tewas karena sebuah peluru dari pistol yang berasal dari Soviet berjenis Tokarev. Pistol ini merupakan pistol yang memang kondang digunakan oleh para mafia Rusia. Polisi sendiri lalu mengaitkan kematian Anna dengan keluarga Chernov, mafia Rusia yang pernah kehilangan adiknya akibat dibunuh Paul dan timnya. This stays here. Crossed against 3 hits tied to the Chernov family. This ought to help narrow down the suspect list. Fired from a Soviet-made Tokarev TT-33. Pada keesokan harinya, Ken langsung memberitahu Paul soal hasil balistik tersebut dan atas hal inilah, Paul akhirnya sangat yakin jika kematian putrinya merupakan aksi balas dendam dari keluarga Chernov. Ia lalu mengajak Ken untuk menyebut Francis, lalu mereka bertiga akhirnya beraksi. TT-33 and his favorite of the Russian mafia. Not one of them takes a shit without Chernov's permission. It's like old times, fellas. Sesampainya di sebuah bar milik Chernov, mereka langsung membantai habis anak buah mafia Rusia tersebut satu persatu. Stupid. Setelah itu, Paul lalu pulang dan menyuruh istrinya untuk segera pergi keluar kota demi keamanan. Saat istrinya bertanya apakah semua urusan sudah selesai, Paul hanya menjawab bahwa semuanya belum selesai dan justru ini baru permulaan saja. It is not safe for you to be here anymore. Is it over? Just beginning. Setelah tidak mendapatkan reaksi apapun dari pihak Chernov, Paul langsung memutuskan untuk mendatangi mantan supir adik Chernov sebagai upaya terakhir untuk menggali informasi langsung dari sumber yang pernah dekat dengan korban. Berkat informasi yang dikumpulkan oleh Francis, mereka akhirnya mengetahui di mana keberadaan sopir tersebut dan langsung bergegas menuju lokasi. Sesampainya di tempat tujuan, Paul meminta kedua sahabatnya untuk tetap berada di mobil sementara ia sendiri melangkah masuk menemui pria tersebut. Ketika Paul dan si sopir sedang berhadapan langsung, si sopir mendadak panik dan langsung memilih untuk melarikan diri. Melihat hal tersebut, Francis spontan melepaskan tembakan yang mengenai salah satu bagian tubuh sopir. Paul sendiri tetap mengejar sopir tersebut hingga berhasil memojokkannya. Dalam kondisi menggap-menggap, pria itu mengungkap bahwa akibat ulah Paul 20 tahun yang lalu merampok adik Chernov, dirinya harus menanggung sisaan karena Chernov telah menuduhnya sebagai pelaku perampokan. Nah, baru saat Paul hendak menanyakan apakah Chernov saat ini terlibat dalam kematian putrinya, sayangnya pria tersebut sudah keburu meninggal duluan akibat tembakan yang dilayangkan oleh Francis.
Pada keesokan paginya, Paul yang sedang berada di sebuah kafe dihampiri oleh detektif kenalannya. Detektif tersebut memperingatkan Paul bahwa sekeras apapun usahanya, Anand tidak akan bisa kembali. Ia juga mengancam akan menangkap Paul dan 2 orang temannya jika mereka terus bertindak di luar hukum. Namun Paul tidak memperlihatkan rasa takut sama sekali terhadap peringatan ini. This isn't gonna bring your kid back. You can't go around tearing up the city. Shit. Paul. Malam harinya, Paul dan kedua sahabatnya menyusup ke tempat produksi narkoba milik Chernov. Mereka kembali melakukan pembantaian terhadap anak buah Chernov hingga semuanya tewas tanpa sisa. Pada keesokan paginya, polisi langsung mendatangi tempat kejadian perkara dan dengan melihat TKP secara sekilas, si detektif sudah langsung menyadari bahwa ini jelas ulah Paul bersama 2 orang temannya. Namun alih-alih menangkap mereka semua, kali ini si detektif justru bergumam di dalam hatinya berterima kasih karena ternyata para korban merupakan buronan yang selama ini sulit untuk ditangkap. Somebody put one hell of a dent in Chernov's drug operation. A pretty good idea, who? Di sisi lain, anak buah Chernov mulai panik dan melaporkan bahwa bisnis mereka banyak yang hancur setelah diserang oleh Paul dan 2 orang temannya. Selain itu, banyak dari rekan mereka yang juga ikut tewas mengenaskan. Chernov yang murka mendengar laporan ini segera memerintahkan anggotanya untuk mencari dan menangkap orang yang berada di balik ini semua. Someone needs a warehouse. Victor and Sasha are dead. Find whoever did this and bring them directly to me. Tanpa menunggu waktu lama, beberapa anak buah Chernov datang ke bar milik Ken. Menyadari jika anak buah Chernov akan menghabisinya, Ken segera menghubungi Paul dan meminta bantuan. Paul lalu mencoba untuk menghubungi Francis namun tidak diangkat. Dengan terpaksa, Ken pun harus melawan mereka semua seorang diri dan melibatkannya ke dalam duel dengan tangan kanan Chernov. Sekeras apapun usaha Ken, tetap saja ia kalah jumlah dan berakhir dengan diculik. I should be on my straight. I want to tell you and what to get over. Saat Paul tiba, ia sudah melihat Ken dimasukkan ke dalam bagasi dan meski sudah mencoba mengejarnya, namun apa yang dilakukan oleh Paul malah memancing perhatian polisi hingga Paul akhirnya dihentikan dalam pengejaran tersebut. Si detektif yang kebetulan juga berada di lokasi memutuskan untuk tidak menangkap Paul karena mengetahui bahwa Paul pernah menyelamatkan nyawanya di masa lalu. Ia juga tahu bahwa saat ini yang dilawan Paul juga merupakan orang-orang yang sedang menjadi target kepolisian. What the hell is wrong with you? Get off him! Get off! I'm trying to help you here. You got clean ones. Uncover the dead body. Brightens my day. Hey, Paul, what's your bag? Di sisi lain, Ken yang sudah tiba di markas Chernov disiksa habis-habisan dan ditanya alasan mengapa mereka berani menyerang Chernov. Ken yang awalnya bungkam dan mencoba menahan siksaan, akhirnya mengaku bahwa semua ini karena Chernov telah membunuh putri Paul. Mendengar hal itu, Chernov tampak kaget karena ia merasa tidak pernah melakukan hal tersebut atau bahkan berniat menyentuh keluarga Paul. Well, your name is Chernov, and you're the bad guy. Can you offer me an explanation for your behavior? You killed Caitlin McGuire. You think I did it? Why would I kill the little girl? Saat ditanya lebih lanjut, Ken akhirnya menjelaskan jika 20 tahun yang lalu, mereka bertiga telah merampok dan membunuh adik Chernov sehingga mereka curiga bahwa kematian putri Paul merupakan aksi balas dendam darinya. Mendengar keterangan ini, Chernov makin marah besar karena baru mengetahui sebuah fakta bahwa Paul CS merupakan pelaku yang membunuh adiknya. Ia lantas menyuruh anak buahnya untuk menghubungi Frank, sahabat lama Paul sekaligus rekan bisnis mereka dahulu untuk bertemu.
French. You killed my brother? Cuts his hand off. We killed him. Call that Gimp Bacano. Di sisi lain, Paul akhirnya menemukan Francis yang saat itu tengah bersenang-senang dengan seorang wanita penghibur. Paul merasa kecewa karena Francis mengabaikan panggilan penting dari dirinya. Paul sendiri sebenarnya juga mulai mencurigai bahwa Francis sebenarnya telah berkhianat karena sebelumnya ia telah menembak mati sopir yang merupakan satu-satunya petunjuk yang mereka miliki. Francis langsung membantah tuduhan Paul, namun karena amarah Paul yang tak kunjung reda, ini memicu pertengkaran fisik di antara mereka. Dalam perkelahian itu, Paul secara tidak sengaja menusuk perut Francis hingga membuatnya meninggal dunia. What's up? We got Kane. Oh, Jesus. Polly, I did not rat, and you know I wouldn't rat. What's the big deal? Always been loyal. You've always been an idiot. I'm with you, bro. Di sisi lain, Frank dan Chernoff akhirnya bertemu. Chernoff datang dengan membawa jasad Ken yang sudah tewas. Ia lalu menuduh Frank dan memintanya untuk bertanggung jawab atas kematian adiknya 20 tahun yang lalu karena mereka saat itu telah bekerja sama sebagai partner. Frank yang merasa tidak terlibat dalam tuduhan tersebut menolaknya hingga akhirnya terjadi baku tembak yang membuat Frank akhirnya terbunuh. I believe that belongs to you. You know that Maguire fellow, the one in the news. He was the one who started the war between us. Pada malam harinya, saat Paul hendak pulang, ia kembali teringat momen masa lalu ketika mereka menghabisi adik Chernoff dan mengambil pistol miliknya yang kini Paul simpan di dalam rumahnya. Setibanya di rumah, Paul pun memeriksa pistol itu dan terkejut karena ternyata pistol tersebut sudah digunakan oleh seseorang. Dan secara kebetulan, peluru di dalamnya juga sudah berkurang dan sangat identik dengan peluru yang ditemukan di dalam tubuh Anna. Berdasarkan hal ini, akhirnya Paul pun menyadari sesuatu bahwa pelaku sebenarnya bukanlah Chernoff ataupun mafia lain yang ada di kota, melainkan kedua teman laki-laki Anna termasuk Mike. Dengan menggebu-gebu, Paul segera menemui Mike untuk menginterogasinya. Dalam tekanan, Mike akhirnya mengaku bahwa malam itu mereka bertiga sedang mabuk dan mulai membicarakan masa lalu Paul sebagai mafia besar. Anna lalu menunjukkan beberapa barang peninggalan Paul, termasuk pistol tua milik adik Chernoff. Saat mereka bermain-main dengan senjata itu, tanpa sengaja, Mike menembak Anna hingga membuatnya tewas. Karena panik, mereka pun memutuskan untuk membuang jasad Anna ke dalam danau dan merekayasa situasi agar terlihat seolah rumah Paul telah dibobol masuk oleh seseorang. Mike yang dipenuhi rasa bersalah menyatakan bahwa dirinya bersedia menerima hukuman dari Paul. Namun Paul yang mengetahui bahwa kejadian itu aslinya merupakan sebuah kecelakaan, memutuskan untuk mengampuni Mike dan membiarkannya pergi begitu saja. Come on, you have to believe me. No, please. Yeah, I'll show you something. I've never held a gun before, you know? Jesus, you two? Hand it over. I didn't know she was gonna be right behind me. Just end this. Saat kembali ke rumah, Paul pun menelpon istrinya dan mengatakan bahwa semuanya telah berakhir. Ia juga meminta maaf karena telah mengecewakan banyak orang termasuk dirinya sendiri. Paul merasa bahwa dirinya harus bertanggung jawab atas kematian sahabat-sahabatnya dan penderitaan yang sudah dialami keluarganya. Ia sadar bahwa selama dirinya masih hidup, keluarganya tidak akan pernah aman dari ancaman musuh lama. Dan film pun akhirnya tamat. Baby. It's okay now. I'm sorry I let you down.
Nah, bagaimana menurut kalian tentang alur cerita film kali ini? Seperti biasa, jika kalian suka dengan video kali ini, kalian boleh like, dan jika kalian suka dengan channel ini, kalian boleh subscribe. Sampai jumpa!